Yang menjadi lokomotifnya ini sekarang ini Aguan, perusahaan Aguan dengan kawan-kawan. Nah, yang harus kita persoalkan itu sesungguhnya bukan yang itu, Pak Heri. Kok bisa keluar keputusan pemerintah menjadikan itu menjadi program strategi nasional? PSN itu ya? PSN, yang menurut saya perlu diaudit betul. Karena tidak memenuhi syarat untuk PIX 2 itu dijadikan program-program strategi nasional. Kepentingan nasional apa dalam rangka proyek itu yang harus dipertanyakan? Nggak ada ya? Nggak ada sama sekali. Apalagi ini adalah membangun sebuah kawasan perumahan. Kenapa tidak memberikan, saya berulang kali betul, pilot proyek itu pernah ada. Negara berdaulat, pembangunan berjalan. Kita kan tidak boleh juga yang namanya timpang. Demi kedaulatan tapi pembangunan nggak jalan. Tapi jangan juga demi pembangunan kedaulatan juga dilanggar. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Masumi TV dan Ahmad Yani Channel. Sore hari ini kita jumpa lagi. Mudah-mudahan teman-teman seluruh Indonesia dari Sabang sampai Merauke dan juga para diaspora kita di seluruh dunia itu ikut menyaksikan acara kita ini. Kita akan berdiskusi tentang topik yang sedang hangat, yaitu tentang PIK 2 yang kita ketahui bermasalah dan ini akan dicabut ya. Soal perizinan yang memang tidak sesuai karena melanggar RT RW ya, rencana tata ruang dan wilayah antara provinsi dan kabupaten di Tangerang. Dan ini tentunya menarik sekali karena ada lagi gugatan dari gerakan ya anti daripada tim anti oligarki ya, yang menuntut bayar ganti rugi 616 triliun ya kepada proyek PIK 2 ini. Nah, proyek PIK 2 ini itu bermasalah karena memang ini soal pelepasan lahannya, itu hutan lindung itu yang perizinan dasarnya bermasalah. Ini sebetulnya dari 1.705 hektar ya, itu kawasan yang betul-betul jadi kawasan hutan lindung itu 1.500. Jadi memang sangat sedikit sekali yang tidak melanggar, kebanyakan melanggar daripada ketentuan RT RW tersebut. Nah, untuk bahas ini kita ketemu dengan Bapak Ketua Umum Partai Masumi, Bapak Ahmad Yani SAMH. Kita berharap nanti ada uraian pembahasan tentang ini bagaimana dari sisi politik dan hukumnya tentunya. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi menarik nih kalau soal PIK 2 nih, gimana kira-kira Pak? Yang pertama yang harus menjadi isu utama kita itu apa yang sering kali kita diskusikan dan bahkan pihak-pihak yang lain mendiskusikan, bahkan gerakan sesungguhnya perlawanan yang dilakukan oleh masyarakat atau rakyat Tangerang yang sudah mulai bergerak ya, sudah mulai tumbuh seperti itu. Dan didahului saya kira kita harus memberikan apresiasi yang tinggi kepada teman saya, sahabat saya, yaitu yang namanya Said Didu. Dialah yang tidak ada henti-hentinya ya kan, bahkan dia sendiri mengarungi yang namanya kepulauan atau ya kepulauan Seribu itu ya kan, ke laut-laut dan lain sebagainya, makan masuk ke daerah-daerah terpencil, memberikan advokasi dan pembelajaran kepada rakyat di Banten lah, yang khususnya yang kena atau terdampak oleh program PSN PIK 2 ini. Nah, kita jangan lupa ada pokok persoalan yang mendasar. Di samping apa yang dikemukakan oleh Menteri ATR kemarin, bahwa apa yang barusan dikemukakan oleh Kang Heri, ternyata di sana kan ada hutan lindung. Hutan lindung itu yang ternyata 1.700 hektar ya. 5 hektar ya. Ya kan? Dan yang sudah terpakai itu 1.500. 1.500 hutan lindung itu. Ternyata yang dibabat itu hutan lindung. Betul. Dan ini mengulangi pola yang terjadi pada waktu membangun PIK 1. Seperti itu juga Pantai Indah Kapuk 1 yang dilakukan oleh siapa nih, Pantai Indah Kapuk ini Ancol Ciputra. Ciputra. Kita ingat betul dulu pada tahun 90-an ya, awal itu
Bahkan Ciputra itu menyatakan dia akan potong kupingnya kalau nggak salah. Dan mempertaruhkan segalanya kalau akibat pembangunan Pantai Indah Kapuk itu akan membawa dampak negatif, termasuk banjir dan sebagainya. Dan kita sama-sama tahu juga itu juga membabat hutan bakau yang ada di sana pada waktu itu. Ya. Nah ini kan pola ini terulang lagi seperti itu. Walaupun yang menjadi lokomotifnya bukan lagi Ciputra, yang menjadi lokomotifnya ini sekarang ini Aguan, perusahaan Aguan dengan kawan-kawan. Nah, yang harus kita persoalkan itu sesungguhnya bukan yang itu, Pak Heri. Kok bisa keluar keputusan pemerintah menjadikan itu menjadi program strategi nasional? PSN itu ya? PSN, yang menurut saya perlu diaudit betul. Karena tidak memenuhi syarat untuk PIX 2 itu dijadikan program-program strategi nasional. Kepentingan nasional apa dalam rangka proyek itu yang harus dipertanyakan? Nggak ada ya? Nggak ada sama sekali. Apalagi ini adalah membangun sebuah kawasan perumahan. Kenapa tidak memberikan, saya berulang kali betul, pilot proyek itu pernah ada. Negara berdaulat, pembangunan berjalan. Kita kan tidak boleh juga yang namanya timpang. Demi kedaulatan tapi pembangunan nggak jalan. Tapi jangan juga demi pembangunan kedaulatan juga dilanggar. Yang harus dia berjalan seiring seperti itu. Nah itulah yang dicontohkan oleh Gubernur DKI yang dahulu yang namanya Ali Sadikin. Pada waktu awal membangun komplek-komplek perumahan itu Pluit, negara hadir. Betul. Yaitu dengan yang namanya otorita. Jadi kekuasaan, kedaulatan itu, kepemilikan itu ada di otorita. Betul. Yang namanya swasta pembangun dia menjadi developer saja. Dia bolehlah mengambil keuntungan dengan pembangunan. Nah, ini yang bergeser dari rejimnya Ali Sadikin ke rejim gubernur ini bergeser menjadi hak kepemilikan. Mulailah kita lihat Pondok Indah dan lain sebagainya seperti itu. Sorry, ini satu hal yang menarik soal PSN Mas, karena di situ katanya dikasih kenapa jadi PSN karena ada membangun balapan F1 jadi F1 dan apa namanya kan Formula 1 kan sudah pernah ada juga yang pertama di di NTB Lombok nah ya yang sirkuit itu. Mandalika seperti itu kan juga seperti itu. Tapi itu nggak termasuk strategi nasional. Tidak dibuat strategi nasional. Ternyata kan sekarang proyek itu tidak membawa dampak berkorelasi positif terhadap bangkitnya ekonomi atau kemakmuran atau kesejahteraan rakyat yang ada di sekitarnya. Seluruh orientasi kita, semua napas orientasi dari pemerintah dalam melaksanakan pembangunan Pak Eri, itu ujungnya harus mengantarkan kesejahteraan dan kemakmuran. Buat apa ada program-program infrastruktur yang mencusuar, tapi ternyata dia tidak membawa dampak kemakmuran, kesejahteraan, bahkan sebaliknya membuat kemiskinan. Ya kan, itu menjadi problem. Nah, oleh karena itu, menurut saya ini harus segera dilakukan audit agar pemerintah Prabowo ini apa yang diungkapkan menjadi kenyataan gitu. Sehingga orang tidak menyatakan omon-omon gitu loh Pak Eri. Betul. Kan Pak Prabowo jelas tegas. Ngomongnya penyelewengan dia tidak ingin ada lagi pembangunan perumahan-perumahan yang eksklusif. Itu betul secara sudah verbal. Harusnya pernyataan itu harus segera ditindaklanjuti. Oke, sekarang kita mendengar tindak lanjut dari yang namanya Nusron Wahid akan mengevaluasi. Evaluasinya itu akhirnya bukan berarti memenuhi syarat akhirnya diizinkan dong. Jangan sampai seperti itu. Bukan itu ya. Bukan itu evaluasi, itu jelas ya kan. Tidak akan membawa manfaat ya kan. Bahkan rakyat sekarang ini menderita, manfaat ada pihak tertentu juga. Nah, oleh karena itu evaluasinya itu dalam rangka menurut saya untuk membatalkan program strategi nasional. Jadi dipastikan batal gitu. Batal harus bukan istilahnya ditinjau. Bukan jangan lagi evaluasi, apalagi cukup memprihatinkan. Sekretaris Menteri Koordinator Menko Equin bahkan dia ingin memfasilitasi antara stakeholder yang dimanai adalah pengambil keputusan, bukan rakyat, bukan masyarakat, bukan atau tokoh-tokoh agama atau ormas-ormas yang ada di Banten itu, tapi dia ingin menjembatani antara pengusaha yang namanya PIX 2 ini berkoordinasi dengan KLH, berkoordinasi dengan Menteri AT. Gugatan tim
anti oligarki yang rakusnya kan dari sekian kan kita sudah berulang-ulang kali sebelum masuk gugatan ya, berulang kali itu kan total wilayah itu kan yang ada yang hutan lindung kan 1.700.000 hektar tadi kan. Ya Kan? Yang hutan lindungi 1.500, 1.500 hektar. Tapi kan rencana pembangunannya itu kan meluas betul. Betul. Bahkan kalau itu jadi melebihi dari negara Singapura sampai ke ujung-ujung kan. Betul katanya gitu. Itu. Berapa banyak desa, berapa banyak kecamatan dan lain sebagainya yang tergusur. Bahkan ada rakyat yang belum terbayarkan, ini menurut informasi kan, yang belum deal angkanya karena kalau dia bukan program strategi nasional Pak Eri, maka tidak boleh memaksakan kehendak. Kalau rakyat mau menjual ya dengan harga yang disepakati. Betul. Ini menjadi perjanjian kedua belah pihak. Hubungannya keperdataan. Betul. Tapi karena mereka ingin menggunakan fasilitas negara, maka dia tempelkanlah programnya namanya program strategi nasional itu. Terus pembebasannya ini pembebasan bisa suka-suka, dilakukan suka-suka. Kalau terhambat bisa menggunakan aparat, seperti itu. Ya kan rakyat bisa ditakut-takuti dan sebagainya seperti itu. Nah ini problem kita. Jadi namanya kebijakan polisi kita itu dalam pengertian pengambilan kebijakan polisi yang dilakukan oleh pejabat yang berwenang itu menurut saya tidak tepat, bahkan melanggar kaidah kita berbangsa dan bernegara seperti itu. Iya, kalau kembali ke tadi soal tim penggugat. Nah, saya kira itu sebagai wadah menarik juga. Iya, tidak hanya sebenarnya yang berteriak untuk meminta batalkan itu bukan saya Didu saja. Sekarang sudah banyak kelompok-kelompok dan khususnya dan memang warga Banten. Bahkan lagi kalau mengambil peran historis dari Raja-Raja Banten, dari Kesultanan Banten itu kan ada terahnya Kesultanan itu. Mereka juga sudah memprotes dan meminta kepada pemerintah untuk meninjau dan mematalkan program strategi nasional PSN. Jadi bukan program strategi nasionalnya, tapi program strategi nasional atau PIX yang ditempelkan menjadi program strategi nasional itu. Itu yang itu yang menurut saya harus dievaluasi. Yang tentunya membuat orang marah itu. Dan ini kan juga akan menimbulkan nanti adalah ketimpangan, gini rasionya akan menjadi tinggi lagi. Pasti. Ya kan, jangankan jauh-jauh antara penduduk yang ada di PIK sekarang ini dengan di luar PIK itu kan terjadi disparitasnya cukup tinggi Pak Eri. Di dalam PIK-nya juga sendiri kita tahu, saya tahu kemarin ada informasi bagaimana PIK sekarang di Pantai Indah Kapuk itu sudah menjelma menjadi kota kayaknya bukan wilayah Indonesia. Aksaranya aksara Cina, ya kan, ornamen-ornamennya naga dan sebagainya, dan tidak berwatak bercirikan kebangsaan kita, kenasionalan kita, nationality kita itu menjadi hilang, tergusur di situ. Itu yang mungkin yang secara prinsip. Yang secara prinsip saya kira. Tolak, ya? Saya yakin Pak Prabowo karena dia betul-betul adalah heroik, betul-betul ingin menegakkan kedaulatan, ya kan. Seperti itu. Saya yakin Pak Prabowo akan melakukan peninjauan ulang dan ujungnya membatalkan. Dan oleh karenanya menurut saya menteri-menterinya nggak bisa main-main. Menteri ATR-nya nggak bisa main, lingkungan hidupnya nggak bisa main, nggak bisa mereka, jangan coba-coba menurut saya mereka menerima suap dan lain sebagainya ya dari pengembang, dari pengusaha ini ketahuan pasti akan diambil tindakan tegas. Ya. Itu targetnya tim ini apa sih, tim anti? Ya ini kan untuk membatalkan gugat, ini kan class action ya, class action hak dari masyarakat, hak dari rakyat untuk menggugat atas polisi kebijakan yang diambil pemerintah yang dianggap bertentangan dengan aturan undang-undang, yang dianggap tidak membawa dampak kesejahteraan kepada rakyat Indonesia seperti itu. Kalau misalnya dan khususnya rakyat Banten. Iya, kalau Pak Prabowo memang betul-betul istilahnya serius akan membatalkan PIK 2, ini kan banyak masalah kan. Betul, artinya program strategi nasional yang ditempelkan atau PIK 2 yang ditempelkan menjadi tidak melalui kajian yang utuh. Itu jelas. Tidak melakukan yang namanya kajian AMDA. Tidak melakukan yang namanya RT RW yang benar. Betul. Tidak melihat peta secara global di sana. Arti ini memang proyek ini dipaksakan atau ini bonus akhir. Kita sama-sama tahu ini ditandatangani setelah Pilpres kalau tidak salah. Ya kan? Ini ditandatangani menjelang atau setelah, saya lupa tanggalnya itu, masih tanda tangannya Pak Jokowi ini. Dan kita harus menggugat ini. Betul. Rakyat harus menggugat. Dan kita sudah berulang kali, ini jangan-jangan, ini hipotesa kita, jangan-jangan adalah kompensasi dari para oligar atau para konglomerat ini membangun, membantu, membangun, mewujudkan
kebenaran. Mimpi-mimpinya, bukan mimpi-mimpinya Jokowi membangun ibu kota tadi IKN. Mereka bangun sana, kompensasinya mereka diberikan PSN di sini. Kan itu yang bangun PSN mereka juga itu. Betul. IKN. IKN ya, IKN dengan PSN ini kan mereka sama betul, gitu loh. Kalau misalnya pertanyaan saya, kalau itu kan lagi ditinjau ulang nih, PIK 2. Nah, persoalan sekarang ini enggak hanya PIK 2, yang sekarang ada ini juga ada PIK 3 gitu. Iya, itu kan PIK itu kan akan berlanjut itu kayak PIK 11 kan? cerita Saur Spu. Iya, betul. Kalau PIK 2-nya aja yang bermasalah, maka seharusnya PIK 3-nya juga. PIK 3 tidak boleh dilakukan. Itulah tata cara kita berpemerintahan yang baik. Orang di PIK 2 aja belum clear. Masa dilanjutkan dengan PIK 3? Harusnya stop di whole semua seperti itu. Dilakukan audit menyeluruh. Seperti itu. Ya, beri audit menyeluruh, dilakukan due diligence yang menyeluruh. Di mana lubang-lubangnya, di mana letak kesalahan. Ternyata siapa yang bertanggung jawab atas kesalahannya harus diberikan sanksi. Dan denda yang sebesar-besarnya menurut saya seperti itu. Betul. Tidak hanya mengantarkan mereka ke sel jeruji penjara, tapi didenda yang sebesar-besarnya. Mumpung juga ini bertepatan kita defisit anggaran. Betul. Kita kan tahun ini defisit anggarannya luar biasa antara 700 ya kan sampai 600 sampai 750 triliun kan. Akibat ulah Jokowi juga yang membangun ugal-ugalan seperti itu. Oke, terima kasih Pak Ketua Umum. Pemirsa Masumi TV dan Ahmad Yani Channel, kita berharap sekali tadi menarik bincang-bincang kita dengan Pak Ketua Jadi Umum. Pak Eri, apa yang tidak hanya tipu muslihat, tidak hanya menyenangkan kita gimmick, seharusnya betul Menteri ATR dan saya melakukan tinjau ulang, melakukan evaluasi, melakukan kunjungan, tetap seperti itu. Walaupun menurut kabar dia kayaknya bagian dari situ juga gitu loh. Nusron Saya nggak percaya. Ada kawan-kawan menyatakan Nusron ini juga orangnya Aguan. Saya nggak yakin lah gitu. Wah, kalau itu benar, isu itu kalau ini kan udah jelas. Kalau ARA, kalau ARA jelas orangnya. Ya kan itu. Artinya kalau misalnya Nusron juga ya sebagai Menteri ATR. Tapi saya nggak yakin. Nggak yakin ya. Nggak yakin, itu parah benar itu negara kita. Harusnya kan Pak Prabowo dalam hal ini ngambil sikap tegas ya terkait dengan itu. Terima kasih Pak. Makanya saya nggak menyatakan bahwa Nusron Wahid itu orangnya Aguan ya. Banyak berita yang beredar. Tapi saya tidak meyakini berita itu. Ya, artinya mudah-mudahan nggak benar gitu. Iya. Oke, terima kasih. Pemirsa sekalian, kita berharap untuk terus like, subscribe, dan share, komen tentunya acara kita ini. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.